Gelar rookie terbaik NBA musim 2019-2020 sudah diumumkan. Penghargaan tersebut jatuh kepada seorang pemuda bernama Demetrius Jamel Morant, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ja Morant. Seorang anak muda berkebangsaan Amerika Serikat kelahiran Dallas, South Carolina 21 tahun silam. Akan tetapi dengan raihannya saat ini, sebelumnya ternyata bakat dari Ja Morant tidak sengaja ditemukan berkat sekantong keripik. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas dari awal. Ja Morant lahir dari pasangan suami istri bernama Tim Morant dan Jamie. Kedua orang tuanya merupakan olahragawan. Ayahnya adalah seorang pemain basket dari Clavin University, dan bahkan ia pernah menjadi rekan satu tim Ray Allen ketika masa SMA-nya. Lalu sebenarnya ayahnya juga sempat menjadi pemain semi profesional sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan basket saat istrinya sedang mengandung Morant. Dan seketika itu, ia lebih memilih untuk menemaninya di rumah dan beralih profesi menjadi tukang cukur rambut. Dan kemudian ibunya Jamie juga sangat menyukai olahraga. Bahkan pada saat masa SMA, ia merupakan point guard yang cukup baik. Sedangkan saat masa kuliah, ia merupakan seorang pemain softball. Kemudian Ja Morant kecil sering berlatih di halaman belakang rumahnya bersama sang ayah. Ia dilatih berbagai gerakan seperti langkah maju dan mundur hingga melompat dengan menggunakan ban traktor yang dibelikan oleh ayahnya. Ja Morant sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang lebih besar darinya, dan ia pun pernah mengatakan kepada ibunya bahwa ia sama sekali tidak khawatir ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki tubuh besar. Lalu dirinya juga pernah memperkuat klub basket South Carolina Hornets di ajang amatir Athletic Union. Dan ia sempat menjadi rekan satu tim Zion Williamson yang merupakan salah satu pemain top saat itu. Berikutnya saat masa SMA ia bersekolah di Crestwood High School. Ketika itu di tahun pertama, ia tidak bisa melakukan dunk sama sekali. Namun luar biasanya, Morant memiliki pertumbuhan tinggi yang cukup pesat. Selama 3 tahun ia sudah tumbuh tinggi dari 175 cm menjadi 183 cm. Dan selama 3 tahun itulah, Morant keluar sebagai pencetak poin terbanyak dengan catatan 1679 poin. Selain itu, ia juga berhasil menjadi 3 kali MVP All Region. Akan tetapi sayang sekali setelah lulus dari sekolahnya, namanya tidak berhasil masuk ke dalam daftar pemain unggulan yang biasanya dirilis di berbagai media, baik ESPN atau Rivals. Namun pada bulan Juli tahun 2016 jalan hidupnya benar-benar berubah. Ketika asisten pelatih dari Murray State yakni James Kane sedang melakukan scouting untuk mengamati bakat-bakat muda bertalenta, salah satunya yakni Tevin Brown. Akan tetapi tak berselang lama kemudian perut Kane terasa sangat lapar, sehingga ia memutuskan membeli sekantong keripik untuk dijadikan camilan. Dan saat mengunyah keripik tersebut, ia secara tidak sengaja melihat pertandingan 3-on-3 di sebuah lapangan yang berbeda dari lapangan utama. Matanya saat itu langsung mengarah kepada salah satu bocah yakni Ja Morant. Ia sangat kagum dengan keterampilan dan skillsnya. Gerakannya sangat eksplosif dan ia juga dapat melakukan dunk dengan sangat baik. Lalu setelah pertandingan 3-on-3 berakhir, Ken menghampiri dan berbicara kepada seseorang yang sedang merekam pertandingan tersebut, yang tak lain adalah ayah dari Ja Morant, yakni Tim Morant. Setelah berbincang dengan ayah Ja Morant, ia langsung menelepon Matt McMahon selaku pelatih kepala dari Murray State dan segera menawarkan beasiswa kepada Morant serta mengundang dirinya dan keluarganya untuk makan malam di rumah pelatih kepala Matt McMahon. Kemudian saat makan malam inilah Ja Morant akhirnya berkomitmen untuk berkuliah dan memperkuat tim Murray State. Debut Morant bersama timnya terjadi ketika berhasil mengalahkan Brescia dengan skor 118-61, di mana Morant berhasil mencetak 7 poin dan 11 assist. Namun tak berhenti sampai di sana. Bahkan ia berhasil menjadi mahasiswa ke-7 dalam kurun waktu 25 tahun terakhir yang mengumpulkan 150 assist, 150 rebound, dan 10 blok dengan persentase tembakan sekitar 42%. Lalu selama musim pertamanya ia juga berhasil mencetak rata-rata 12,7 poin, 6,3 assist, dan 6,5 rebound per game.
Berkat capaian apik inilah yang membuat dirinya berhasil mendapatkan undangan untuk mengikuti kamp pelatihan dari Chris Paul. Serta semenjak saat itulah para pemandu bakat mulai mengawasinya secara intensif, karena mereka merasa bahwa Moran memiliki bakat yang luar biasa, terutama keterampilannya sebagai point guard yang dinilai di atas rata-rata. Ketika musim keduanya dimulai, penampilannya benar-benar meningkat pesat. Total ia berhasil mencatatkan rata-rata 24,5 poin, 10 assist, dan 5,7 rebound per game. Dengan catatan inilah dirinya mampu menorehkan rekor dalam sejarah NCAA sebagai pemain pertama yang setidaknya mencetak rata-rata 20 poin dan 10 assist per game selama satu musim. Serta selain itu ia juga berhasil menyabet beberapa penghargaan seperti Ohio Valley Conference Player of the Year, NCAA Assist Leader, dan Lute Olson Award. Dengan beberapa penghargaan yang sudah diraihnya, hal ini setidaknya sudah cukup menggambarkan bagaimana kehebatan Moran selama memperkuat tim universitasnya. Serangkaian memori kehebatan Moran yang paling diingat yaitu saat ia melakukan dunk ketika menghadapi Universitas Alabama. Selain itu, Moran juga berhasil melakukan triple-double saat menghadapi Marquette University dengan catatan 17 poin, 16 assist, dan 11 rebound. Meski performa apiknya di ajang NCAA, namun ia belum bisa mengantarkan timnya untuk meraih gelar juara. Akan tetapi namanya tetap dianggap sebagai prospek 5 besar untuk draft NBA tahun 2019. Prediksi ini tampaknya benar. Moran akhirnya berhasil terpilih pada pick kedua oleh tim Memphis Grizzlies yang baru saja kehilangan salah satu point guard mereka, yakni Mike Conley Jr. Selain itu, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa jika bukan karena Zion Williamson yang berhasil terpilih pada pick pertama oleh New Orleans Pelicans, Moran pastinya akan menjadi pilihan pertama pada draft tersebut. Di tanggal 2 Juli tahun 2019, Ja Morant menandatangani kontrak 2 tahun senilai 17 juta US dollar. Lalu pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Morant melakukan debutnya di NBA dengan mencetak 14 poin, 4 rebound, 4 assist, 1 steals, serta 1 blok, meskipun timnya harus mengalami kekalahan dari Miami Heat dengan skor 101 berbanding 120. Selain itu, Ja Morant juga berhasil terpilih di ajang Rising Star Challenge untuk memperkuat tim USA. Rising Star Challenge sendiri merupakan ajang guna mempertemukan antara pemain terbaik yang berisikan pemain tahun pertama atau yang disebut dengan rookie dan pemain tahun kedua atau yang disebut dengan sophomore. Dan pada ajang tahun 2020 yang lalu, Morant berhasil membawa tim USA untuk mengalahkan tim World dengan skor 151 berbanding 131. Setelah ajang ini, penampilan Morant semakin meningkat. Hal ini terbukti saat dirinya berhasil melakukan triple-double pertama dalam karirnya di NBA ketika Memphis Grizzlies mengalahkan Washington Wizards dengan skor 106-99. Namun sayang, penampilan hebat Morant sempat terhenti karena NBA memutuskan untuk menunda musimnya akibat pandemi virus corona yang menyebar luas ke seluruh dunia. Namun setelah vakum beberapa waktu, pada tanggal 30 Juli tahun 2020, akhirnya NBA memutuskan untuk melanjutkan musim kompetisinya dan Memphis Grizzlies termasuk dari 22 tim yang mengikuti lanjutan kompetisi di Disney World Orlando. Meskipun demikian, sayang sekali Grizzlies tidak berhasil melaju ke babak playoff setelah di partai terakhir harus mengakui keunggulan dari Portland Trail Blazers dengan skor tipis, yakni 126 berbanding 122. Akan tetapi meskipun timnya gagal melaju ke babak playoff, namanya berhasil terpilih menjadi NBA Rookie of the Year tahun 2020, di mana ia mengalahkan sosok Zion Williamson dan Kendrick Nunn. Nah, itu tadi cerita menarik dari Ja Morant. Bagaimana karirnya diselamatkan oleh sebuah keripik yang mungkin sebagian orang menganggapnya merupakan sebuah keberuntungan. Akan tetapi percayalah, keberuntungan tidak datang secara kebetulan. Semua harus dilandasi dengan usaha dan kerja yang keras. Sekian cerita hari ini. Semoga video kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan jika kalian mempunyai saran mengenai cerita menarik baik dari pemain, tim, atau kejadian unik di NBA, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dan sampai jumpa.